Smart Milliarder, jumpa lagi dengan Sekolah Properti Milliarder Channel bersama saya Andi Nathanael. Dan sekarang ini kita lagi senang-senangnya membahas konten-konten tentang bagaimana menjadi developer dan bagaimana supaya developer bisa menjual produknya secara cepat dan tentu saja dengan keuntungannya optimal, ya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih sebetulnya teori kita untuk membuat suatu produk. Tapi teori ini diciptakan justru bukan teorinya dulu yang muncul, tapi karena sudah keberhasilan suatu produk ini diluncurkan, baru kemudian kita ada teorinya, baru saya ciptakan teorinya, ya. Namanya teori ini saya sebut sebagai D atau D, bahasa Inggrisnya D, Flower Theory. Nah, itu seperti apa? Mari kita saksikan, tapi sebelumnya saya coba dong subscribe ya, dan juga pencet belnya, kemudian tanda like-nya ya Anda buat. Tujuannya apa? Supaya Anda terus mendapatkan konten-konten dari kami yang terbaru tentunya untuk Anda semua. Namun kalau Anda mau lihat konten-konten kami sebelumnya juga supaya menyambung, karena memang konten kami ada konten yang bersambung ya, ada kaitannya antara satu konten dengan konten yang lain. So, selamat menyaksikan. Smart Milliarder, kita pernah bahas mengenai bagaimana menjadi developer itu mudah atau sulit, kenapa gagal, kok ada yang berhasil, ya. Kita sudah bicara target market, customer needs dan sebagainya. Namun kita akan kulas lagi, kita akan coba bahas lagi mengenai tentu yang tidak kalah penting adalah produk. Bagaimana caranya kita membuat suatu produk. Kalau kita sudah tahu target market, kita sudah tahu customer needs, tapi kita tidak bisa asal-asalan membuat produknya. Jadi di dalam membuat suatu produk, Anda jangan lupa harus punya diferensiasi. Diferensiasi atau different produk itu harus different, harus berbeda. Artinya berbeda tapi mempunyai competitive advantage, tentunya mempunyai keunggulan di dalam bersaing. Bukan terus kemudian perbedaannya misalnya pintunya ngadep ke atas gitu kan, nggak seperti itu. Tetapi bagaimana caranya kita melihat lagi kompetitor-kompetitor kita di sebelah kita dengan target market kita yang sama, apa yang sudah mereka buat dan apa yang bisa menjadikan keunggulan kita dibandingkan dengan mereka, yaitu produk yang different, artinya mempunyai competitive advantage tadi. Nah, ini harus yang pertama, D yang pertama adalah difference. D yang kedua itu adalah discover. Apa itu discover? Kita harus, produk kita harus memenuhi kebutuhan tadi, yang customer needs tadi. Kebutuhan-kebutuhan itu kita cari, kita harus bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan daripada calon-calon customer kita, bahkan customer kita. Jadi D yang kedua itu adalah discover, harus memenuhi. Kemudian D yang ketiga apa? D yang ketiga itu adalah harus dinamik. Jadi kenapa harus dinamis? Kadang-kadang kita kalau sudah mempunyai satu produk, kita enggan untuk merubah produk tersebut. Tidak bisa. Produk itu kalau memang ternyata setelah kita coba buat ke pasar dan ternyata pasar tidak merespon dengan baik, kita harus siap. Kita harus siap untuk merubah produk itu. Kita harus dinamis. Jadi tidak boleh kaku. Harus memenuhi, harus mengikuti kemauan daripada pasar untuk produk itu. Itu adalah mengenai D yang ketiga, yaitu adalah dinamis. Kemudian yang D4 tentunya adalah demand. Kita harus mengetahui, kita harus permintaan itu sebesar apa. Kalau nggak ada permintaannya, ya Anda jangan keluarkan produk itu. Produk itu harus seperti apa? Misalnya kita untuk menjual rumah yang harganya 10 miliar. Tentu kita tahu target market kita yang 10 miliar ini berarti usianya, orang yang rata-rata bisa beli rumah 10 miliar tentu kan usianya sudah di atas 50, bahkan 60. Terus kemudian kita membuat kamar utamanya itu ada di atas. Anda bayangkan orang yang sudah usianya 50-60, di mana mereka dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin ya naik tangganya masih harus lebih berhati-hati. Tapi Anda buat kamar utamanya di atas, padahal mereka adalah pembelinya, itu target market Anda.
Artinya harus Anda bikin kamar utamanya di bawah yang besar kalau Anda mau jual yang 10 miliar rumahnya. Nah, ini adalah demand-nya. Nah, 4 hal ini yang saya sebut teori ini tadi ya. Yang pertama difference, yang kedua discover, yang ketiga adalah dinamik, dan yang keempat adalah demand. Ini adalah Flower teori untuk membuat satu konsep produk. Selanjutnya kita membicarakan adalah mengenai 3W ya. 3W itu, W itu ya kita harus tahu. Jadi produk ini juga harus mencapai 3W lagi nih teorinya lagi. Target marketnya gitu kan. Kemudian W-nya yang kedua apa? Why. Why ini tentu masuk lagi ke customer needs lagi dari 3W. Terus kemudian what. What itu apa? Desain dari produknya yang tadi. Jadi dari 4D itu bisa dialihkan ke 3W. Nah, ini semua teman-teman, kalau Anda bisa membuat satu produk ini dengan konsep-konsep seperti ini, pasti Anda mengetahui apa sih sebetulnya konsumen ini kok sampai nggak beli. Wah, kelewatan karena Anda sudah memenuhi semuanya. Anda punya kriteria terhadap sesuatu hal, tentu Anda kalau kriteria-kriteria Anda itu dipenuhi semua, pasti Anda langsung setuju kan? Pasti langsung setuju. Waktu kita coba cari pasangan kita kan juga punya kriteria A, B, C, D gitu ya. Kalau dari 100 atau dari 10 kriteria ini 8, 9, bahkan 10 itu semua kriterianya ada, pasti Anda tidak akan menolak pasangan Anda itu. Demikian dari saya, dari tim kami, dari Sekolah Properti Miliarder untuk Anda semua. Dan kalau ada pertanyaan, tolong Anda isi komen ya di bawah. Ada pertanyaan di komen, tulis saja. Mau tanya apapun tentang properti, kami akan berusaha untuk menjawab, dan kita akan memberikan satu konten terbaru atas pertanyaan Anda tersebut. Jangan lupa ya. Dan silakan subscribe, silakan klik tanda like, silakan klik tombol loncengnya, belnya, supaya Anda terus mendapatkan konten-konten kami yang terbaru, tentunya dengan isu-isu terbaru di dalam dunia properti. Terima kasih. Salam sehat, happy selling, salam properti.